Nanti ada beberapa soal CBT, nggak apa-apa kita review aja ya. Jadi untuk UKMP 2DG nanti ada soal CBT dan ada OSCE. Kalau untuk CBT ini biasanya yang ditanya itu tentang teknis, aspek radiodiagnosis, dan untuk soal lainnya itu ada kualitas radiograf, efek radiasi, proteksi radiasi, kesalahan pada radiograf, dan lain-lain. Lalu untuk CBT ini biasanya ada vignette, pertanyaan, dan nanti tinggal pilihan jawaban, itu tinggal dipilih aja B, C, D, E-nya. Lalu untuk soal OSCE, ini ada vignette dan pertanyaan. Nanti kalian OSCE ini langsung memperagakan. Jadi memperagakan atau memverbalkan, dilihat. Nah, cek ya. Jadi nanti dilihat, dibaca dengan teliti apakah verbalkan atau melakukan atau menunjukkan. Jadi kalau verbalkan itu disebutkan saja. Tetapi kalau pertanyaan dari instruksi soalnya itu, instruksi soalnya melakukan teknik radiograf. Nah, berarti eh, atau simulasi, nggak mungkin melakukan ya. Kalau melakukan kan langsung ke alat, biasa alat nggak ada. Jadi paling mungkin simulasi. Nah, kalau simulasi berarti kalian harus memperagakan. Nanti disediakan alat-alatnya seperti eh, rahang, itu dilihat alat-alatnya. Jadi bisa soal tentang teknik radiografi, bisa persiapan operator atau persiapan pasien atau persiapan alat. Lalu bisa juga kualitas mutu dari radiograf tersebut yang terkait dari kontras, ketajaman, densitas, distorsi, apa lagi, ketajaman, densitas, distorsi, lagi. Kemudian bisa juga interpretasi radiograf dan radiodiagnosis dari soal tersebut. Ini untuk latihan soalnya, bisa jenis soalnya mencakup suspek radiodiagnosis atau penilaian kualitas radiograf. Contohnya ini pasien laki-laki berusia 15 tahun datang dengan keluhan adanya pembengkakan di rahang bawah kiri sejak 8 bulan yang lalu. Tidak sakit, dibaca dan dilihat kata kuncinya yang ada di latihan, yang ada di soal OSCE-nya. Kemudian pemeriksaan ekstraoralnya, ada bengkak di mandibula kiri. Ini dilihat ada mandibula kiri, berarti ada di mana? Di sebelah kiri ini DGGM-nya, lalu menyebabkan sedikit asimetri wajah, terutama di mandibula, tidak sakit, warna jaringan sama dengan jaringan sekitar. Pada intraoral, gigi 38 tidak terlihat, dan pemeriksaan radiografi seperti terlampir. Instruksinya ini dibaca, verbalkan, identifikasi pasien, verbalkan interpretasi radiograf, verbalkan suspek radiodiagnosis, dan diagnosis banding. Untuk verbalkan berarti kalian harus menjelaskan dan menyebutkan. Untuk identifikasi pasien berarti kalian ini menyebutkan seluruh anamnesa yang terlihat di soal ini. Jadi dibaca aja semuanya yang soalnya ini. Jadi pasien laki-laki umur datang bla 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 semua. Kemudian eh, hasil anamnesisnya bagaimana, riwayat penyakitnya, hasil pemeriksaan ekstraoral, intraoral, dan terlampir dari radiografnya. Kemudian untuk interpretasi radiograf, kalau gambarnya gambar periapikal berarti menginterpretasinya
terkait dari mahkota, akar, sama seperti yang biasanya kalian interpretasi di klinik. Jadi mahkota, akar, membran periodontal, lamina dura, furkasi, tulang alveol, puncak tulang alveolar, periapikal, kesannya, suspek radiodiagnosis, dan radiodiagnosis. Sedangkan kalau ada lesi, lesi ini berarti menginterpretasikannya langsung ke lesi spesifik, interpretasi lesi spesifik. Jadi lokasinya di mana pada mandibula sinistra posterior. Ini di area ramus mandibula mendekati angulus. Lalu bentuknya itu simetri, shape, size, dan bordernya seperti apa? Bentuknya bulat, reguler, unilokuler, ukurannya berapa milimeter? Ini kira-kira berapa kali berapa? 5 cm kali 7 cm dengan batas tepi well defined, terkortikasi atau batasnya jelas dan tegas. Lalu tidak simetris atau unilateral, struktur internalnya bagaimana, kontennya, radiolucent, dan hubungan dengan jaringan sekitarnya, association ini bagaimana? Ini kan membuat migrasi gigi. Jadi mendorong gigi ke arah apikal mendekati korteks inferior mandibula menyebabkan gigi 38 tidak dapat erupsi. Lalu kanalis di nervus alveolaris inferiornya ini mendesak kanalis nervus alveolaris inferior. Untuk suspek radiodiagnosisnya, kalian harus mengetahui ciri khas dari lesi tersebut. Ini lesinya, ciri khasnya radiolucent dari CEJ mesial ke CEJ distal. Berarti lesinya ini merupakan kista dentigerous. Lalu kalian harus menyebutkan juga diagnosa bandingnya. Untuk diagnosa bandingnya bisa odontogenik keratokis, bisa juga ameloblastoma unilokuler. Kemudian untuk lesi, ini contoh yang lainnya, ada lesi yang lainnya. Untuk interpretasi radiografnya langsung aja 4S BCA. Jadi site, size, shape, symmetry, border, content, association. Lokasinya simetri, bentuk, ukuran, batas lesi, struktur internal, dan hubungan dengan jaringan sekitarnya. Ya, untuk lokasinya ini udah luas. Lesinya di mandibula dextra posterior pada area korpus atau body mandibula itu hingga ramus dan angulus. Lalu bentuknya irregular, multilokular, menyerupai soft bubble appearance. Ukurannya berapa ini? Dikira-kira saja untuk ukuran 10 cm, 10 cm sampai 7 cm. Lalu batas tepinya well defined, terkortikasi atau berbatas jelas dan tegas. Lalu untuk struktur internalnya radiolucent, hubungan dengan jaringan sekitarnya ini mendorong gigi ke arah apikal mendekati korteks inferior mandibula dan menyebabkan gigi 48 tidak dapat erupsi, kanalis nervus alveolaris inferiornya hilang, bisa dilihat. Lalu tampak resorpsi akar eksternal pada gigi 4 arah, posterior superior mendekati area kondilus, ke inferior menyebabkan penipisan korteks inferior mandibula. Untuk suspek radiodiagnosisnya, lesinya ini sifatnya lebih destruktif dibandingkan lesi yang tadi. Kalau yang tadi kista itu sifatnya ekspansif, jadi menekan ke seluruh arah. Kalau untuk ameloblastoma ini destruktif, lalu agresif, meluas ke segala arah.
Lalu terjadi ada nih resorpsi akar giginya di gigi terdekat dan pola khas dari ameloblastoma ini soft bubble, honeycomb, atau spider web. Untuk berikutnya, seorang pasien memperoleh hasil radiograf panoramik untuk dilakukan interpretasi lebih lanjut pada gambaran yang terlihat seperti di bawah ini. Nah, instruksinya verbalkan penilaian kualitas atau mutu radiograf, lalu verbalkan hasil penilaian kualitas atau mutu radiografnya bagaimana, dan verbalkan kesalahan yang terjadi pada radiograf. Nah, untuk penilaian kualitas radiograf, ini yang pertama kita lihat objek atau seluruh anatomi itu terfoto dengan jelas, objek tidak mencakup kondilus kanan dan kiri terpotong, dan tepi bawah orbita. Nah, ini gambarannya itu tidak sampai ke kondilus kanan dan kiri. Nanti disebutkan saja untuk bagaimana keadaan dari hasil foto tersebut. Lalu kontrasnya bagaimana? Cukup baik. Kontras ini merupakan perbedaan antara gigi dan bahan tambal, gigi dengan jaringan sekitar, ini baik. Lalu setelah itu detail dan ketajamannya bagaimana? Ini gambarannya detail dan ketajamannya buruk, tidak dapat dibedakan antara enamel, dentin, dan pulpa. Lalu distorsinya besar karena area gigi anterior rahang atas tampak melebar dan tampak tidak jelas atau blur. Setelah itu tidak ada artefak. Overlappingnya bagaimana? Ini terdapat overlapping radiolucent antara anterior rahang atas. Maka untuk simpulannya ini unacceptable dan tidak dapat diinterpretasikan. Kalau untuk unacceptable berarti harus dilakukan foto ulang. Untuk kualitas mutu itu ada 3. Yang pertama excellent. Excellent itu hasilnya bagus semua dan dapat diinterpretasi. Kalau yang kedua itu hasilnya kurang baik, tetapi dapat interpretasi diagnostically acceptable. Jadi walaupun hasilnya kurang baik, tapi dapat diinterpretasi. Nah, kalau dapat diinterpretasi berarti hasilnya nanti lanjut dapat diinterpretasi. Lalu yang terakhir ini unacceptable atau poor, itu hasilnya buruk, jelek, dan tidak dapat diinterpretasikan. Nah, untuk penilaian kualitas radiograf pada panoramik, ini dilihat yang pertama objeknya mencakup tepi bawah mandibula, kondilus, kiri dan kanan hingga tepi bawah orbita sesuai tujuan pembuatan radiograf. Dan seluruh anatomi itu terfoto dengan jelas dan lengkap. Lalu setelah itu dilihat kontrasnya. Kontrasnya ini perbedaan densitas antara dua objek, hitam dan putih. Lalu untuk detail atau ketajaman sharpness, ini batas atau tepi di tiap objek ini jelas atau tidak, seperti perbedaan antara dentin, perbedaan antara enamel, dan perbedaan antara pulpanya. Lalu setelah itu distorsinya minimal. Distorsi ini mengalami pembesaran atau pelebaran, masih itu pembesaran, atau foreshortening, atau mengalami pengecilan. Nah, ini biasanya diakibatkan kesalahan dari pengambilan dimensi vertikal atau dimensi horizontal pada saat melakukan foto
radiograf periapikal. Lalu apa adakah ada distorsi atau tidak? Lalu apakah ada artefak atau ghost image atau benda asing seperti contohnya ada peniti atau ada anting, ada gigi palsu atau ada gigi orto lepasan atau gigi tiruan sebagian atau gigi tiruan lengkap. Lalu ada atau tidaknya overlapping, ini pada gambar ini tidak ada overlapping antara area radiolucent pada bagian apikal anterior rahang atas. Setelah itu dilihat ada 3 penilaian kualitas radiograf. Ini ada excellent, diagnostically acceptable, atau unacceptable. Ini selanjutnya didapat kesimpulan pada gambaran ini dapat atau tidak dapat diinterpretasikan atau tidak. Nah, kemudian untuk jenis kesalahan dan penyebabnya pada gambaran radiograf ini disebabkan karena terdapat magnifikasi gigi anterior atau anteroposterior error, dan gigi regio kiri ini menyempit sedangkan gigi regio sebelah kanan melebar. Jadi terdapat juga horizontal error. Lalu setelah itu hal tersebut bisa disebabkan karena posisi pasien ini terlalu jauh dari reseptor atau film dan kepala pasiennya ini agak lebih miring ke kiri. Maka menyebabkan asimetris dari radiograf tersebut. Oke, selanjutnya untuk kualitas radiograf dari cefalometri ini harus dilihat apakah seluruh objek atau anatomi ini tercakup jelas sesuai dengan tujuan pembuatan radiograf. Lalu kemudian distorsinya bagaimana, minimal atau gambaran jelas. Lalu irot ini yang ada di telinga, ini irot dan tepi bawah mandibula berimpit. Jadi dilihat antara mandibula kanan dan kiri ini berimpit atau tidak. Lalu jaringan lunaknya terlihat jelas. Hubungan gigi insisif dan molar atas dan rahang bawah jelas. Lalu titik-titik pengukuran atau landmark cefalometri ini jelas. Lalu kontras, detail, dan ketajaman hasil radiografnya baik. Kalau untuk kualitas radiograf periapikal, ini objeknya tercakup jelas sesuai tujuan pembuatan radiograf, lalu tidak ada overlapping atau tumpang tindih antara gigi gerigi dan tulang alveolar serta yang lainnya. Setelah itu distorsinya minimal atau gambaran jelas, lalu kontras, detail, dan ketajamannya baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau untuk lalu bisa juga pertanyaan OSC itu persiapan. Jadi pada saat persiapan alat berarti harus diperhatikan bagaimana mana tadi persiapan. Nah, ini untuk persiapan alat berarti semua alatnya itu yang harus didisinfeksi. Jadi gagang handle atau misalkan yang untuk kepala head support, terus bite blocknya itu harus didisinfeksi atau diberi apa itu namanya, wrap, diberi plastik wrap. Jadi antar pasien itu plastik wrapnya bisa langsung dibuang dan diganti yang baru. Setelah itu
dicek juga persiapan alat itu dipersiapkan kuat arus dan kilovolt, kuat arus miliampere dan tegangan kilovolt dari masing-masing alatnya. Setelah itu dipersiapkan juga di input dari identitas pasien ke alatnya. Lalu untuk kalau persiapan operator, berarti operator cuci tangan langkah 7 langkah ya, 7 langkah WHO. Lalu setelah itu memakai masker, handscoon, lalu gown tipe kedua. Lalu setelah itu jangan lupa memakai apron atau pelindung untuk pada saat dilakukan fotograf. Lalu kalau untuk persiapan pasien, berarti pasien berkumur dengan larutan betadin sebelum melakukan fotoradiograf. Lalu seluruh perhiasan itu dilepas seperti perhiasan atau bahan logam. Jadi seperti kacamata, lalu anting, jam itu dilepas, disimpan masing-masing ke pasiennya terlebih dahulu. Lalu jangan lupa juga untuk kawat yang bisa dilepas seperti gigi tiruan sebagian pasan atau gigi tiruan lengkap, kemudian splint alat ortodontik itu dilepas terlebih dahulu, tapi kalau untuk yang cekat itu tidak perlu dilepas. Lalu setelah itu operator memakai apron atau pelindung. Oke, setelah itu kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut aja bahas soal CBT. Ada beberapa nanti kalau yang sudah pernah dipelajari sebelumnya sama Dr. Lucy nanti dikabari aja. Jadi untuk soal, contohnya ini untuk soal OSCE itu pasti ada vignette-nya terlebih dahulu. Lalu setelah vignette itu pertanyaan, apakah teknik radiografi yang paling akurat dan apa ini pilihan dari jawabannya. Nah, untuk membaca dari hasil vignette ini kalian harus bisa menentukan kata kuncinya atau ciri khas dari biasanya kalau ditanya radiodiagnosis itu ada ciri khasnya dari gambaran radiologisnya atau ciri khas pada saat melakukan anamnesisnya. Nah, itu kita harus bisa menentukan kata kuncinya. Ini kata kuncinya keluhan gigi di belakang bawah sakit berdenyut hingga ke telinga. Lalu karies 46 sampai pulpa. Apa saja teknik radiografi yang dilakukan? Untuk pembahasannya, pertama lihat kata kuncinya. Yang ingin dilihat ini hanya satu gigi. Lalu rasa sakit yang berhubungan dengan pulpa yang terlibat dan rasa sakit sudah meluas melibatkan area sekitar gigi periapikal dan sekitarnya. Nah, dari hasil satu gigi saja berarti untuk bite-wing, oklusal, dan panoramik ini sesuai indikasi itu langsung dicoret, maka yang lebih bisa mewakili itu paralel dan bisektris. Indikasinya apa saja, untuk oklusal apa saja, dan panoramik untuk melihat area apa saja. Nah, cara teknik yang paling cocok untuk kasus berhubungan dengan pulpa gigi ini teknik periapikal. Perbedaannya kalau teknik
periapikal paralel ini memakai film holder, kemudian kelebihannya lebih akurat secara geometris, minim distorsi, tapi bagian apikal gigi biasanya terlalu dekat dengan tepi atau ujung film. Sedangkan untuk bisektris ini lebih rentan terjadi distorsi apabila angulasi vertikal tidak tepat. Bisa mengalami elongasi atau foreshortening atau angulasi horizontal yang tidak tepat atau superimpose, dan biasanya diindikasikan untuk pasien dengan anatomi yang sulit dilakukan untuk paralel. Maka untuk bisektris dicoret dan jawabannya dilakukan teknik paralel karena bisektris lebih rentan terjadi distorsi, dan teknik radiografi ini biasanya dilakukan pada endodontik. Kalau endodontik biasanya menggunakan paralel untuk hasil yang lebih akurat dan tepat. Next. Kemudian ini langsung aja kita bahas kata kuncinya. Dari pertanyaan ini, wajah bagian kirinya terasa penuh dan tidak nyaman, serta sering keluar cairan kuning dari hidung. Keluhannya dirasakan bertambah saat pasien membungkuk atau sujud, maka pemeriksaan intraoral didapatkan gigi 24 profunda dan adanya infeksi sinusitis maksillaris odontogenik. Pemeriksaan radiografi yang tepat untuk menegakkan diagnosis tersebut apa? Kalau untuk kata kuncinya sinusitis dentogen. Nah, pada radiograf ini dapat terlihat sinusitis itu seperti air fluid level. Kemudian untuk indikasi melihat infeksi sinusitis itu merupakan teknik Waters atau oksipitomental. Ini merupakan indikasi utama untuk mengevaluasi daerah sinus maksillaris. Sedangkan untuk pilihan yang lain, CT scan ini merupakan advanced modality yang memerlukan radiasi yang besar, terus diindikasikan untuk kasus yang lebih kompleks. Kemudian untuk periapikal, sinusnya tidak terlihat secara jelas keseluruhan. Towns itu untuk mengevaluasi daerah kondilar, dan occlusal view ini area sinus tidak dapat diindikasikan. Maka jawabannya adalah Waters. Nah, kalau ini kata kuncinya kanker tiroid akibat kebocoran radiasi di tempat kerja. Kemungkinan berlangsung lama yang merupakan efek stokastik. Ada dua efek radiasi, ini efek deterministik dan efek stokastik. Untuk deterministik, dosis radiasi melebihi ambang batas, maka terjadi kematian sel, reaksi penurunan fungsi jaringan serostomia, osteoradionekrosis, katarak, dan gangguan pertumbuhan janin. Sedangkan untuk stokastik ini tidak bergantung dengan dosis yang melebihi ambang batas. Semakin sering terpapar radiasi, maka akan semakin besar potensi terkena efeknya. Akan menyebabkan subletal DNA damage atau mutasi genetik yang menginduksi kanker dan gangguan yang bersifat herediter. Maka ini jawabannya adalah kerusakan subletal pada DNA. Lalu setelah itu untuk mengevaluasi supernumerated di regio 3 dan 4 sekaligus. Untuk supernumerated ini terdapat di bukal atau lingual. Sedangkan teknik periapikal itu tidak dapat mengevaluasi posisi bukal atau lingual. Maka dipilih teknik oklusal. Nah, ini dilihat sesuai dengan indikasi masing-masing. Kalau untuk cross sectional atau teknik lower 90 atau untuk trumandibular ini untuk mengevaluasi bukolingual gigi impaksi atau supernumerary. Untuk teknik topografinya lower 45 hampir sama dengan teknik mandibular anterior minus 55 sampai 60, dan indikasi dan gigi-gigi anterior mandibular. Sedangkan untuk teknik occlusal bite ini untuk occlusal oblique untuk mendeteksi sialolit pada suatu regio yang dicurigai. Biasanya untuk posisi bukolingual, gigi molar
3 mandibula. Maka untuk jawaban melihat supernumerative itu proyeksi oklusal cross section. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini gigi 16 dan facial 17, probingnya kurang lebih 4 mm, distal 46 dan mesial 47. Probingnya 4, lalu terdapat plak pada palatal dan lingual gigi. Gigi tersebut serta tidak ada karies di gigi 16, 17, 46, 47 dan 48, dan teknik radiograf yang cocok untuk indikasi dan prinsip alara ini merupakan Bite-Wing. Jadi karena kata kuncinya ada probing 4 mm, lalu ada penurunan alveolar crest, gigi yang terlibat dalam foto Bite-Wing pada satu kali exposure, terutama yang probingnya besar, dan Bite-Wing ini indikasi untuk evaluasi periodontal bone loss. Selanjutnya ada beberapa karies di gigi geligi 14, 44, dan 45. Untuk Bite-Wing ini, salah satu indikasi Bite-Wing untuk mengevaluasi karies interproksimal atau interdental. Maka kata kuncinya masih lino dan belum ada kecurigaan kelainan periapikal. Maka terdapat satu kali exposure untuk Bite-Wing ini bisa mencakup ke gigi 14, 44, dan 45. Selanjutnya untuk fraktur kepala kondilus. Untuk fraktur kepala kondilus ini indikasi pada indikasi ke teknik ekstraoral apa? Untuk oblique body ini tidak terlihat TMJ. Untuk Waters untuk evaluasi sinus dan fraktur 1/3 mid facial. Untuk panoramik ini dapat memperlihatkan area kondilus tetapi tidak spesifik dan tidak terlihat dengan jelas. Lalu untuk lateral cephalometry ini kondilusnya superimpose maka tidak dapat dilakukan. Maka jawabannya adalah reverse thumb yang merupakan indikasi evaluasi fraktur kondilus, fraktur intracapsular kondilus. Selanjutnya terdapat giginya ada yang hilang sehingga kurang nyaman untuk mengunyah. Gigi tersebut hilang sejak 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan klinisnya bagaimana? Lalu apakah keluhan utamanya yang menjadi utama alasan datang ke RSGM yaitu karena kurang nyaman ketika mengunyah karena kehilangan gigi. Selanjutnya pada pemeriksaan radiografi panoramik terdapat daerah radiolucent pada apikal gigi 21 dan 22 dengan batas radiopak. Kemudian ini benjolan, tidak nyeri, tidak mudah berdarah, berdiameter 2 cm. Yang kecil maka gambarannya kista. Nah, tapi ini sama semua nih kistanya. Nah, yang mana yang dicari? Kalau kista radikular, ini berarti
posisi apikal akar gigi non vital, dan di soal ada sisa akar. Nah, kalau ada sisa soal akar ini sisa akar itu sudah pasti non vital. Lalu kista residual ini apabila yang giginya sudah tidak ada. Kista dentigerous ini kista yang ada di daerah koronal gigi infaksi. Sedangkan kista nasopalatinus ini di area anterior rahang atas dan tidak berhubungan dengan gigi. Lalu untuk kista periodontal ini ada di lateral akar dan bukan di apikal. Kemudian ini ditemukan gambaran mix radiolucent radiopak berbentuk bulat dikelilingi pita radiolucent seperti pada gambar. Ini kata kuncinya pada akar gigi posterior mandibula batas jelas dan tegas dengan band radiolucent dalam vertical border. Nah, ini sudah pasti ciri khas dari gambaran segmento blastoka. Nah, itu pada pemeriksaan intraoral terdapat poket 3 mm. Dilihat ini gigi 24, 25, 26, 34, 35, dan 36. Untuk yang masih terdapat pada regio yang sama antara kanan dan kirinya, itu seperti regio 1 dan 4, lalu regio 2 dan 3, maka bisa melihat penurunan tulang di dalam satu kuadran gigi tersebut pada saat satu kali exposure, maka digunakanlah teknik Bite-Wing. Oke, selanjutnya hasil pemeriksaan radiograf gambaran radiopak bulat di gigi 31 batas jelas dan gigi dalam keadaan pita. Untuk condensing osteitis ini merupakan reaksi inflamasi periapikal. Untuk hipersmentosis pembesaran area inflamasi area untuk hipersmentosis pembesaran area di segmen akar. Lalu kalau hiperkalsifikasi ini kalsifikasi berlebih pada kondisi tertentu pada gigi dan tulang. Untuk sementoma ini giginya vital dan tidak ada hubungannya sama giginya. Lalu osteoma ini merupakan tulang hilang dan tidak ada hubungan dengan giginya. Selanjutnya ini termasuk efek dari radiasi. Jadi kalian harus tahu efek-efek radiasinya, lalu juga yang sesuai dengan alara, lalu setelah itu yang justifikasinya ke pasien, lalu beneficialnya itu harus diperhatikan. Jadi ini kata kuncinya katarak karena radiasi dengan riwayat pernah menjalani radioterapi menggunakan dosis radiasi melebihi threshold ambang batas dosis yang diterima. Efek langsungnya akan terbentuk free radikal karena perubahan makromolekul pasca paparan radiasi. Untuk efek tundanya bisa atau LTP dan untuk penyebab katarak ini deterministik somatik. Oke, 14. Karena ini fotonya itu. Karena bukan kelainan patologis,
Maka di soal ini tidak ada penjelasan tentang adanya kelainan Nah, karena bukan kelainan patologis, maka ini gambaran radiofoknya ini merupakan struktur tulang normal yang mengalami superimposisi atau tumbang tindih. Biasanya bukan pada struktur normal yang sering berdekatan. Contohnya pada mahkota gigi yang berdekatan atau di tulang. Lalu next, proses ini memerlukan larutan film supaya proyeksi objek tergambar di film dan memunculkan gambar hitam atau radiation di film. Nah, ini kalian juga harus belajar pada saat processing film. Jadi alat-alatnya dan bahan-bahan yang digunakan pada saat processing film itu apa saja, dan penidon ini yang digunakan untuk memunculkan gambar hidrokinon untuk membentuk kontras. Jadi yang digunakan untuk proses memunculkan gambar, membentuk kontras itu penidon dan hidrokinon yang ada pada larutan developer. Selanjutnya, hasil pemeriksaan radiografi menunjukkan gambaran radiopak bulat di dalam saluran akar. Nah, untuk gambaran radiopak bulat di dalam saluran akar ini merupakan gambaran dari pulse atau falsifikasi radiopak yang terdapat di pulp chamber ataupun di saluran akar atau pada pulpa. Ini yang miripnya ini mirip dengan enamel pearl, tapi enamel pearl ini gumpalan kecil di enamel yang terjadi di permukaan akar gigi molar ada aplikasi yang terlihat radiopak secara radiogram. Next, untuk radiografi pada panoramik, tampak beberapa gigi berlebih di regio 3, regio 35 dan 45. Pemeriksaan radiografi selanjutnya apakah yang dilakukan untuk menentukan letak gigi berlebih di bukal dan lingual. Ini diperhatikan untuk bukal lingual, maka ini sulit untuk dilakukan periapikal. Biasanya bukal lingual itu akan dilakukan foto oklusal. Nah, tinggal dipilih oklusalnya, oklusal yang mana. Kalau oblik ini untuk mengevaluasi kelenjar saliva atau impaksi gigi M3. Sedangkan untuk topografi oklusal, ini teknik lower 45 bersama dengan teknik anterior mandibula yang diindikasikan untuk evaluasi fraktur mandibula bagian anterior dan gigi anterior mandibula. Dan jawabannya yaitu oklusal cross sectional atau teknik lower 90 yang merupakan teknik trumandibular untuk evaluasi buko, lingual, gigi impaksi atau supernumerologi. Jadi kalian pada saat belajar di textbook oral White and Parwah atau Whites itu dilihat juga sinonim atau nama lain dari teknik-tekniknya. Kalau misalkan teknik cross sectional ini mirip atau sama dengan teknik lower 90. Begitu juga nanti dengan radiodiagnosis. Radiodiagnosisnya bisa saja yang ditulis itu sinonimnya dari radiodiagnosis yang biasa kita pelajari. Next. Untuk foto ini namun hasil radiografinya didapatkan gambaran 1-2
11 dan 21 mengalami perpanjangan gambar. Lalu eh, untuk overdeveloping itu hasil gambarnya akan lebih gelap. Lalu kalau underexposure, ini juga dapat menyebabkan gambaran terlalu terang karena kurangnya paparan radiasi atau overexposure yang akan menjadi lebih gelap. Oke, selanjutnya ini hasil pemeriksaan radiografisnya tampak ujung akar gigi 28 menyatu dengan sementum pada akar 27. Radiodiagnosisnya ini merupakan concrescence, jadi yang menyatunya akar gigi 2 atau lebih 2 gigi di sementum ini namanya concrescence.
Next, hasil pemeriksaan intraoral, ada kavitas di proksimal sisi mesial, lalu ada tumpatan resin komposit di mesio-oklusal, gigi 46, lalu pocket periodontal, kedalaman 4 mm di sisi distal 16. Kan teknik pemeriksaan radiografisnya ini merupakan bite quick yang merupakan indikasi evaluasi alveolar crest, karya senter proksimal dan layar. Lalu untuk fraktur, ini pemeriksaan klinis terdapat floating jaws dan open bite anterior. Pada interpretasi radiografi, ini tampak garis radiolucent horizontal di tulang dasar hidung yang memanjang hingga dasar sinus. Maxillaris dan tuber maxilla hingga prosesus pterygoid. Nah, ini harus tahu gambaran dari Clifford 1 bagaimana, Clifford 2 bagaimana, dan Clifford 3 bagaimana. Untuk jawabannya ini merupakan Clifford 1 yang merupakan fraktur horizontal di body maxilla melibatkan prosesus alveolaris dan tulang sekitarnya di tengah wajah memanjang. Oke, next. Gigi 23 tidak erupsi dan terdapat benjolan. Pemeriksaan radiografis, lihat gigi 23 impaksi, posisi horizontal, dan bagian mahkota diliputi radiolusensi batas jelas. Nah, untuk gigi yang impaksi dan radiolucent di tepi koronal ini merupakan vista dentigrus, di mana lokasinya di CEJ atau perikoronal gigi impaksi dan mengalami erupsi giginya. Next, untuk gigi 36, ini karies media. Jadi, untuk hipersmentosis, ini merupakan ciri khasnya akarnya membesar, lalu membran periodontal space dan lamina dudanya masih normal. Ini gambaran dari lesi-lesi radioopak. Bisa dilihat kalau radiopaknya batasnya jelas dan tegas, kadang disertai paloradiolucent, pada gigi vital tidak ada resorpsi akar, dan terjadi multiple dan lebih sering di anterior. Nah, ini merupakan ciri khas dari periapital facius dysplasia atau periapital mental dysplasia atau smentoma. Sedangkan sedangkan untuk radiopaknya ini batasnya jelas, namun tidak ada halo radiolucent di tepinya. Ini dapat terdapat di apikal gigi atau di bawah di mandibula. Lalu gigi vital tidak ada resorpsi akar dan lebih sering di premolar dan mandibula. Nah, untuk lesi ini dapat juga di radiodiagnosis Densbone Island atau
enostosis atau periapikal idiopatik osteosklerosis. Next, untuk sclerosing atau condensing osteitis, ini gambarannya radiopak irregular, tampak mengelilingi area radiolucent di apikal gigi yang non-vital, terlihat karies meluas di mahkota, dan merupakan reaksi inflamasi. Jadi lamina duranya menghilang atau terputus, membran periodontal space-nya menghilang atau melebar. Sedangkan untuk hipersementosis ini radiopak di sepertiga apikal akar giginya saja. Tidak ada review. Ini tidak ada lesi di giginya. Jadi giginya masih dalam keadaan vital. Next. Ini bengkak di regio 38, impaksi, radiolucent, batas radiopak dan jelas. Ini jelas yang tadi gigi 38 impaksi yang merupakan kista dentigerus. Lesinya ada di perikorona, gigi infeksi, dan radiolucent well defined. Selanjutnya pemeriksaan intraoral. Ada penonjolan di tulang mandibula lingual 45, 46 dan palpasi keras. Mukosa sekitar tampak normal. Ini merupakan torus mandibula atau mandibulatori yang merupakan tonjolan tulang di sisi lingual mandibula. Kemudian keras juga apabila dilakukan palpasi. Selanjutnya ada gambar radiograf, ligamen periodontal dan lamina duranya normal. Tetapi ini akarnya bulat besar. Di radiopak ini merupakan gambaran hipersementosis. Untuk soal lanjutnya, surat rujukan di klinik BM dilakukan pemeriksaan radiograf di kaninus rahang atas yang tidak tumbuh. Maka dilihat apabila giginya genesi, apabila infeksi, ini merupakan proyeksi oklusal yang dipakai untuk evaluasi posisi kolingual atau palatolingual. Next, ada pemeriksaan intraoral, bengkak di region midline palatum bagian anterior dan konsistensi lunak. Nah, ini merupakan salah satu indikasi teknik radiografi oklusal untuk melihat tumor atau kista di palatum atau di maksila anterior. Selanjutnya pemeriksaan gigi 15, 16, 26, 27, dan 37.
Ini udah ya. By twin ini untuk indikasi utama evaluasi karies interproksimal apabila tidak ada kecurigaan di lesi periapikal. Ini udah tadi geminasi. Nah, ini pemeriksaan objektif dari gigi 37 terdapat kavitas dengan kedalaman pulpa. Setelah dilakukan pemeriksaan vitalitas dengan kloretil hasilnya negatif, sementara hasil perkusi dan palpasi negatif dari ronsen terdapat gambaran radiolusan di mesia oklusal meluas dari enamel hingga kamar pulpa di apikal gigi dengan diameter kurang lebih 2 mili dan batas jelas dan tidak tegas. Kalau batas jelas dan tidak tegas, ini radiolusen terlokalisir, maka ciri khas dari gambaran granuloma. Nah, kemudian ingin mengingatkan kembali untuk teknik buccal shift atau slope atau semilingual opposite buccal atau Clark's rule. Ini digunakan untuk mengidentifikasi lokasi buka atau lingual dari objek pada gigi dan saluran akar. Nah, prinsipnya ini jika objek atau tub bergerak ke arah yang sama, maka objeknya akan terlihat berada di lingual. Sedangkan objek atau tub bergerak ke dalam arah yang berlawanan, maka objeknya ini akan terlihat berada di sebelah buka. Agar aturan slope ini bekerja, maka harus diatur sudut vertikal dan horizontal dari tabung X-ray hingga perubahan ini memungkinkan kita melihat objek yang ada di bagian buka atau lingual. Semakin dekat objek akan dilihat, maka semakin sedikit pergerakan yang diperlukan. Perlu diingat lagi kalau untuk rahang atas, maka bukan lingual tapi palatal, same palatal opposite buccal. Untuk pergeseran dari arah dimensi horizontal dan vertikalnya ini kalian bisa menggunakan sudut, bisa sudutnya itu di sebesar 5 sampai 20 derajat. Nah, ini gambar yang pertama sebelah kiri ini sebelum dilakukan modifikasi slope. Maka objek lingual yang segitiga merah ini di depan dan objek bukal yang bulat kuning ini berada saling superimpose atau bertumpuk di gambaran radiograf. Maka tubnya ini digeser ke bagian mesial. Ini didekatkan ke arah mesial, maka yang objek bertumpuk ini tidak akan terlihat menjadi bertumpuk, tapi akan terlihat sebagai dua objek, yang satu ada di mesial dan yang satu ada di distal. Nah, yang ada di mesial ini maka same lingual, sedangkan objek yang ada di distal atau objek bukal ini objek lingual yang tadi segitiga merah lingual ini karena berada di akan berada di lingual karena akan berada di mesial karena same lingual. Sedangkan objek yang ada di bukal ini akan berada di distal maka opposite buccal. Nah, ini berbeda lagi kalau tub digerakkan ke sebelah distal. Nah, ini sama gambaran yang pertama, objek di lingual itu segitiga merah, dan objek yang bukal itu bulat kuning. Nah, apabila objek lingualnya berada di distal, stem lingual karena tub digeser ke arah distal. Sedangkan objek yang bukal ini akan berada di mesial karena opposite dari buccal-nya. Ya, ngerti ya. Kalau misalkan atas bawah atau vertical movement
ini sama aja. Jadi sebelum dilakukan modifikasi slope, tampak objek lingualnya yang segitiga merah ini eh, saling superimpose sama bagian yang bulat kuning. Nah, supaya gambarannya tidak superimpose, tadi kan kita gerakan tubnya secara eh, dimensi horizontal. Nah, ini dimensi vertikal ke arah atas dan bawah. Kalau atas dan bawah, maka apabila mengubah arah sinar dan tube digeser ke superior, maka objek lingual ini akan berada di superior, akan berada di atas. Dan di atas objek bukalnya akan berada di inferior atau di bawahnya. Nah, ini arah berlawanannya. Sebelum dilakukan slope, tampak segitiga merah dan objek bukalnya ini berada saling bertumpuk pada gambaran radiograf. Nah, ketika kita mengubah sinar dan tube digeser ke arah inferior, maka yang objek lingual ini akan berada di inferior objek bukal dan objek bukalnya ini akan berada di superiornya atau di atasnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, semoga dilancarkan dan dimudahkan ujiannya, lulus semuanya, CBT dan OSCE-nya, semangat untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.